Selamat datang kembali Jalan Raya Konoha. Saya melihat ya di Konoha itu ada banyak orang yang mengkultuskan gitu atau yang mengkotak-kotakkan antara ilmu akhirat dengan ilmu dunia. Jadi biasanya yang prefer terhadap ilmu akhirat itu ya warga Konoha biasanya akan mengatakan akhirat mah lebih penting daripada ilmu dunia. Agama lebih penting daripada sains. Jadi biasanya kaum agamis yang ada di Konoha itu mereka akan menghujat ya kaum ateis, menghujat kaum agnostik dan lain sebagainya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak berpihak pada kaum ateis ataupun kaum agnostik ya. Saya tidak berpihak pada keduanya. Jadi di sini saya menjembatani gitu ya, mengenalkan kedua belah pihak ya terhadap kaum agamis dan terhadap kaum ateis sekalipun. Jadi gini guys ya, ada persamaan antara ateis dengan kaum agamis. Apa itu persamaannya? Ya, walaupun mereka sering berantem, gotok-gotokan gitu ya. Ateis mengatakan, oh kalian tuh dalam beragama itu mabuk agama. Kalian itu halu, ya. Kalian itu mempercayai sesuatu hal yang berbau dongeng dan lain sebagainya, bla bla bla. Ya, sementara kaum agamis juga tidak kalah. Ini nggak kalah ketinggalan. Mereka mengatakan, oh ternyata manusia itu berasal dari monyet ya. Lu percaya manusia itu berasal dari monyet? Ya, bahkan kaum ateis dimonyet-monyetin. Bahkan kaum ateis dikatakan orang yang sakit ya. Ya, ada salah satu pemuka agama yang sangat terkenal di Konoha mengatakan bahwa kaum ateis atau kaum agnostik itu adalah kaum sakit jiwa katanya gitu. Jadi sini saya meluruskan, saya tidak berpihak pada kaum ateis, saya tidak berpihak pada kaum agamis ya. Jadi saya berusaha netral, senetral mungkin. Ada satu persamaan antara kaum ateis, kaum agnostik atau kaum agamis. Apa itu persamaannya? Persamaannya adalah yang mereka percaya sama-sama tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nggak bisa dibuktikan. Contoh misalnya, ya kita ngambil dari sudut pandang agama ya, nanti kita akan mengambil sudut pandang ateis ya. Ateis itu biasanya bermajak pada teori evolusi ya. Sementara kaum agamis bermajak pada apa? Bermajak pada kepercayaan atau agama. Dalam agama tertentu di Konoha dikatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha murka, maha penyayang, maha baik, maha bijaksana, maha penghukum dan sebagainya. Ya, pokoknya yang maha-maha lah. Tapi tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu berwujud, nggak ada. Coba kamu nanya sama yang nonton video ini, apakah Tuhan itu berwujud? Enggak. Apakah Tuhan itu abstrak? Iya. Ya, bukan berarti saya tidak percaya dengan Tuhan ya. Jadi kalau saya ngomong seperti ini banyak yang mengatakan, oh kamu nggak percaya sama Tuhan bla bla. Enggak seperti itu ya. Saya hanya menjelaskan. Sama seperti ini misalnya. Kalau saya mengatakan bahwa angin itu tidak berwujud, tidak berwarna, apakah saya tidak percaya dengan angin? Ya saya percaya dengan angin dong. Ya. Jadi jangan terlalu ini ya mengkultuskan. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandangnya. Biar apa? Biar wawasan kita agak naik sedikit lah ya. 1 digit gitu. Jadi kaum agamis ataupun kaum agnostik itu sama-sama mereka tidak bisa membuktikan yang mereka percaya. Contoh misalnya ya, dalam kaum agamis itu Tuhan misalnya. Tuhan itu kan tidak berwujud abstrak. Tidak bisa dijangkau oleh manusia. Ya, bukan berarti saya tidak percaya Tuhan ya. Yang jelas Tuhan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau misalnya ada mengatakan saya bisa merasakan Tuhan itu ada, itu kan perasaan. Saya pernah bertemu dengan Nabi misalnya. Saya pernah merasakan adanya Tuhan dalam hati saya. Itu kan perasaan. Sama seperti misalnya kita di pengadilan ya. Nah, di pengadilan ini misalnya ada orang terdakwa, terus dia mengambil bukti-bukti ya, mengambil saksi seseorang misalnya. Terus seseorang yang ditanya, apakah ini benar atau tidak? Apakah yang Anda bilang ini benar atau tidak? Iya, yang mulia, benar. Apa buktinya? Ya karena kemarin saya kesurupan. Jadi ketika saya kesurupan, ada roh-roh yang datang ke tubuh saya, ada hantu yang datang ke tubuh saya, terus saya mengatakan bahwa ini pelakunya, dia tidak bersalah. Apakah itu bisa dibuktikan di pengadilan? Nggak bisa. Nggak bisa. Sama seperti itu. Kalau misalnya kita mengatakan saya bertemu dengan Tuhan, apakah ini bisa dikonfirmasi atau tidak? Nggak bisa. Tapi bukan berarti saya mengatakan orang yang bertemu dengan Tuhan itu halu ya. Bukan berarti seperti itu ya, disclaimer on ya. Jangan ini ya, jangan mengkultuskan gitu. Oh, kamu itu sesat. Oh, kamu enggak. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Walaupun yang dipercaya oleh
kaum agamis itu rata-rata tidak bisa dibuktikan secara ilmiah seperti Tuhan misalnya. Tuhan itu kan nggak berwujud ya. Kalau kita tanya ke 1.000 orang tentang Tuhan, ya bahkan pemuka agama sekalipun, kalau kita tanya definisi Tuhan itu apa sih, mereka akan memberikan bermacam-macam jawaban. Jadi itu artinya Tuhan tidak bisa didefinisikan. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak berwujud. Sesuatu hal yang tidak berwujud itu biasanya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi disclaimer on ya, berulang-ulang saya mengatakan disclaimer. Kenapa? Karena banyak yang mengatakan bahwa saya tidak percaya Tuhan. Saya masih percaya Tuhan, tapi bukan Tuhan yang personal. Tuhan yang maha bijaksana, kemudian maha penghukum, kemudian maha murka. Menurut saya itu Tuhan yang tidak masuk akal ya. Sama seperti Tuhan yang dipercaya oleh Albert Einstein. Tuhan yang dipercaya oleh Albert Einstein itu adalah Tuhannya Spinoza. Tuhannya Spinoza itu adalah Tuhan yang bukan personal. Ya. Jadi bukan Tuhan seperti itu yang saya percaya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan kaum ateis atau kaum agnostik misalnya. Ya, agnostik sebenarnya ada yang masih percaya Tuhan ya. Ada sebagian nggak percaya. Jadi agnostik itu ada bermacam-macam ya. Sama seperti agama. Ada yang alirannya keras, ada aliran lembut, ada aliran santuy, ya. Ada yang sangat radikal seperti itu. Jadi yang radikal ini yang berbahaya. Kaum agamis yang radikal juga sangat berbahaya. Ya, kaum ateis atau agnostik yang radikal juga sangat berbahaya. Jadi sesuatu hal yang terlalu radikal itu sangat berbahaya. Biasanya ya kaum agnostik yang radikal atau kaum ateis itu mengatakan ya orang beragama itu halu ya. Mereka mempercayai sesuatu hal yang tidak masuk akal ya. Mereka percaya Tuhan dan lain sebagainya. Tuhan kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah dan sebagainya, bla 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 bla. Ya nggak bisa dibantah juga kan yang dikatakan oleh ateis ataupun agnostik ini. Ya, tapi ya kalau misalnya mereka merujuk pada teori evolusi, yaitu teorinya Charles Darwin ya. Dalam buku The Origin of Species dikatakan bahwa teori evolusi itu melalui seleksi alam ya. Kemudian ada gagasan variasi dalam spesies dan sebagainya. Contoh misalnya ya, manusia itu berasal dari hasil evolusi berkerabat dari monyet atau simpanse ya. Ini berkerabat ya, beda spesies. Cuman di Konoha itu sudah kepalang diplesetkan ya, atau sudah kepalang dipercaya bahwa manusia itu berasal dari monyet. Enggak, bukan dari monyet. Beda spesies, sama seperti harimau dengan kucing ya. Kucing tidak melahirkan harimau kan. Harimau juga tidak melahirkan kucing, tapi kelihatan mirip kan? Ya nggak sih? Cuman di Konoha sering dipelesetkan ya, terutama guru sejarah sekalipun ya di Konoha. Manusia itu berasal dari monyet. Nggak seperti itu guys ya. Jadi biasanya ya kaum ateis ya, cuman kaum ateis di Konoha itu nggak terlalu banyak ya. Mungkin yang saya maksud ini di luar negeri ya. Kaum ateis atau kaum sekuler mengatakan, oh kalian itu halu mempercayai sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dan lain sebagainya. Dan kaum agamis juga banyak yang menghujat kaum ateis gitu. Kalian percaya bahwa manusia itu berasal dari monyet bla bla dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dalam teori evolusi sekalipun ya, Charles Darwin itu sebenarnya kalau boleh jujur ya, awalnya itu adalah seorang ilmuwan tanggung atau ilmuwan gagal. Kenapa? Karena dia tidak bisa membuktikan misalnya ya, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan misalnya yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Contoh, dari manakah ikan hiu itu berasal? Dia mengatakan bahwa ikan hiu atau ikan paus itu berasal dari apa? Dari semacam musang gitu ya, masuk ke dalam laut terus berubah jadi apa, jadi hiu ya, berevolusi dan sebagainya. Tapi kan ini nggak bisa dibuktikan secara real ya oleh Charles Darwin. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa Charles Darwin ini sesat ya, karena gini guys, di satu sisi kita harus percaya apa yang dikatakan oleh Charles Darwin, di sisi lain kita juga bisa nggak percaya ya. Ngerti nggak sih maksudnya? Bukan pelin-pelan ya, tapi tergantung kondisi. Ada beberapa sesuatu hal yang tidak bisa dibantah dari teori evolusi ya. Apa itu? Biologi ya, tentang operasi. Jadi semenjak teori evolusi muncul, maka manusia itu berpikir ternyata kita itu beda spesies dengan monyet. Itu artinya kita masih berkerabat dengan binatang. Itu artinya kita bisa dieksploitasi dong ya, bisa dioperasi dong. Maka lahirlah yang namanya teknik mengoperasi ya di dalam dunia medis. Sistem operasi itu kan
sesar atau apa segala macam itu bersumber dari apa? Bersumber daripada teori evolusi. Jadi kalau kita membantah teori evolusi itu artinya kita membantah penemuan medis kan. Jadi dua-duanya sebenarnya sama-sama tidak bisa dibuktikan ya. Ya, dalam agamis Tuhan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Charles Darwin juga tidak bisa membuktikan bahwa manusia itu beda spesies dengan simpanse. Fosilnya mana? Dia gagal menjelaskan sebenarnya. Yang dia jelaskan itu teori evolusi secara umum ya. Contoh misalnya ya, kalau di Konoha itu seperti suku Bajo misalnya. Kenapa suku Bajo itu bisa lebih bertahan lama ya? Durasinya lebih tahan lama di dalam air daripada manusia normal biasanya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Hal ini bisa dijelaskan dari apa? Dari adaptasi biologis yang unik ya. Seperti misalnya ya, limpa yang lebih besar ya. Studi ilmiah tahun 2018 menemukan bahwa orang Bajo memiliki limpa 50% lebih besar dari kelompok lainnya. Jadi limpa ini berfungsi sebagai penyimpanan oksigen yang sangat perlu untuk penyelaman ya, memungkinkan mereka untuk bertahan lebih lama di bawah air. Kenapa limpa mereka itu ya lebih besar daripada manusia lainnya? Karena faktor daripada evolusi ya. Ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh lingkungan ya. Karena sesuai dengan lingkungan ya, sehingga selama ribuan tahun ya, bukan cuma setahun 2 tahun enggak ya, ribuan tahun loh ya. Kalau kita misalnya melihat manusia itu evolusinya mana, nggak ada perubahan manusia secara signifikan karena kita melihat cuma setahun 2 tahun gitu. Ini butuh waktu puluhan ribu tahun yang lalu ya sampai sekarang ini. Jadi orang-orang Bajo juga seperti itu ya. Kemudian kita ambil contoh misalnya, contoh lainnya seperti yang ada di Eropa. Kenapa orang Eropa itu hidungnya itu mancung dan rongga lubang hidung itu lebih gede ya daripada warga Konoha pada umumnya. Warga Konoha itu kan peset ya. Peset itu kan ya lubangnya itu ya agak kecil lah gini ya, peset. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena asupan oksigen di Eropa sana itu ya tidak terlalu banyak ya. Lebih banyak di Konoha. Kenapa? Karena daerah Konoha itu daerahnya itu masih sejuk, masih banyak pohon, oksigen dan sebagainya ya. Sementara di Eropa sana itu kan daerah yang ya ada salju dan lain sebagainya kan. Pokoknya susah ya untuk menghirup oksigen, itu susah pada saat musim salju. Sehingga apa? Sehingga ya secara evolusi ya, kalau kaum agamis mengatakan Tuhan menciptakan manusia itu sesuai dengan lingkungannya gitu ya. Ya Tuhan bikin rongga hidungnya itu lebih gede atau lebih mancung, biar apa? Biar asupan oksigen masuk ke dalam tubuh manusia lebih banyak. Jadi kalau misalnya di Konoha itu nggak butuh hidung seperti itu. Karena apa? Karena untuk menghirup oksigen itu ya tidak terlalu dibutuhkan hidung yang rongganya atau ruangnya lebih gede ya. Nggak seperti itu ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena manusia-manusia yang tinggal di Eropa itu ya, di daerah-daerah yang bersalju itu, mereka beradaptasi secara bertahap ya dari puluhan ribu tahun yang lalu. Mungkin ya manusia ya, ketika Charles Darwin mengatakan bahwa manusia itu berasal dari nenek moyang yang sama gitu ya, semua yang ada di dunia ini, karena lingkungan mereka berubah gitu ya. Mungkin ada benar juga yang dikatakan oleh Charles Darwin ya, karena puluhan ribu tahun yang lalu ya, ratusan ribu tahun lalu ya, Homo sapiens itu kan ditemukan sekitar ratusan ribu tahun yang lalu ya, atau jutaan tahun yang lalu. Evolusinya itu dari dulu sampai sekarang ya. Jadi gini guys, kita jangan gini ya, jangan terlalu mengkotak-kotakkan gitu ya. Kalau misalnya kita melihat orang yang ateis terus kita kata-katain, kalian tuh percaya manusia itu berasal dari monyet ya, jangan seperti itu kayak anak-anak ya. Saya sangat sering menjumpai orang seperti itu di Konoha ya. Kalau misalnya ya beragamanya itu berlebihan ya, terutama orang yang beragama berlebihan di Konoha, saya sangat jarang melihat ya kalau misalnya ateis atau agnostik itu dihina misalnya ya, karena kalian tidak mempercayai Tuhan kita. Ya sama-sama nggak bisa dibuktikan. Saya tidak pernah melihat ateis itu menuntut gitu ya.
kamu penistaan terhadap kepercayaan saya. Nggak pernah. Atau agnostik misalnya, kamu penistaan ya terhadap kepercayaan saya, kamu menghina kepercayaan saya tidak percaya dengan Tuhan, terus kamu menghina kepercayaan saya. Jadi saya melihat di Konoha itu ya, agama, terutama agama mayoritas di Konoha itu diuntungkan dengan undang-undang ya, undang-undang. Sebenarnya kalau di luar negeri itu nggak ada istilah penistaan agama. Karena agama itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tidak berwujud gitu. Tuhan juga tidak berwujud. Jadi bagaimana mungkin kita menistakan sesuatu hal yang tidak berwujud? Tapi hanya orang-orang yang SDM tinggi yang bisa sampai ke level ini ya pemikirannya. Kalau masih levelnya newbie, dalam beragama masih newbie, malas membaca buku ya, baca kitab suci juga malas ya, kemudian hanya mendengarkan dongeng-dongeng dari pemuka agamanya gitu ya, hanya mendengarkan katanya dan katanya, maka tidak akan bisa sampai ke level ini dalam berpikir ya. Jadi sah-sah aja gitu, mau kaum agamis, kaum agnostik atau ateis sekalipun sama aja, mereka sama-sama tidak bisa membuktikan keyakinan mereka sebenarnya ya, tidak bisa dibuktikan ya. Contoh misalnya, kalau misalnya kita tantang kaum agamis, mana Tuhan itu mana? Lu kan bilang Tuhan itu menyerupai manusia, tidak berwujud, ya. Kemudian maha pemurah, maha kuasa dan sebagainya. Mana? Coba hadirkan dulu. Gak bisa dibuktikan. Kaum ateis juga seperti itu. Ya. Lu bilang manusia itu berasal dari monyet, dari simpanse misalnya ya, atau berkerabat dengan simpanse. Mana coba fosilnya mana? Gak bisa dibuktikan. Karena apa? Karena sudah jutaan tahun yang lalu. Ya. Atau mungkin sampai 10 juta tahun yang lalu gitu, evolusinya itu kita nggak tahu kan prosesnya itu ya. Bayangkan ya, puluhan juta tahun terus berevolusi ya. Kalau kaum ateis atau kaum agnostik biasanya mereka mengatakan manusia itu berasal dari apa? Berasal dari Cyanobacteria ya. Jadi Cyanobacteria ini muncul sekitar miliaran tahun yang lalu ketika bumi ini baru terbentuk ya. Ledakan Big Bang itu kan sekitar sekitar 15 miliar tahun yang lalu ya, dan saat itu belum ada yang namanya oksigen di bumi ya, maka perlahan-lahan karena banyaknya Cyanobacteria ya, kemudian Cyanobacteria ini berubah menjadi apa? Menjadi sel ya, kemudian berubah menjadi semacam makhluk hidup ya, kemudian berubah menjadi sesuatu hal gitu, terus berubah menjadi ya, taruhlah misalnya ejeng gondok ya, berubah menjadi ikan ya, dari ikan misalnya berubah ikan masuk ke darat gitu ya, ketika masuk ke darat itu berubah menjadi apa? Berubah menjadi agak mirip-mirip seperti musang ya, berubah agak mirip-mirip seperti buaya atau biawak, berubah terus menjadi apa? Terus menjadi agak mirip seperti monyet gitu, berubah terus berevolusi ya, agak mirip seperti manusia. Nah, evolusi seperti ini kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena apa? Karena fosilnya nggak ada ya. Jadi sama-sama tidak bisa dibuktikan ya. Kaum agamis juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, kaum ateis atau agnostik juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu yang perlu saya katakan di video ini. Jadi kita tidak boleh ya mendikotomi gitu, kita tidak boleh mengkultuskan gitu, oh agama kita yang paling benar gitu, kepercayaan kita yang paling benar, sementara fosil Nabi Adam sampai sekarang juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nggak ada, mana fosil Nabi Adam. Kalau misalnya ada di internet itu fosil Nabi Adam panjangnya 5 meter, bukan 5 meter, 50 meter malah ya, panjang banget, udah kayak yang listrik ya. Itu kan nggak masuk akal, nggak bisa diterima dengan akal sehat ya. Kalau saya pribadi, saya lebih masuk akal bahwa manusia itu berevolusi ya, daripada harus mempercayai Nabi Adam 50 meter ya. Saya tidak percaya itu ya. Tapi ini hanya opini saya pribadi, saya tidak mengajak yang nonton video untuk tidak percaya Nabi Adam itu 50 meter ya. Jadi jangan diikutin gitu ya. Sesuatu hal yang buruk itu jangan diikutin. Ya, dan saya juga tidak akan menyimpulkan gitu. Silahkan disimpulkan sendiri ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha. Salam rasional.